Pak, selamat datang dan selamat bergabung di studionya STAB Kertarajasa. Dan kali ini ada di channelnya Go Mindful Insight, yaitu Go Mindful Talk. Mau jawab pertanyaan dari orang-orang nih yang selalu skeptis dengan Abhidhamma dan hubungannya apa dengan meditasi. Karena ada beberapa orang yang katakanlah sangat-sangat skeptis dengan Abhidhamma kan. Wah, nggak perlu belajar Abhidhamma, udah yang penting praktek aja meditasi. Nah, Pak Kadi dengan segudang pengalamannya belajar tentang Abhidhamma bahkan sekarang mengajar. Pak Kadek boleh dong dikasih tentang semacam tanggapan terkait hal tersebut. Ya, terima kasih sama Nera. Ya memang ya kalau ngomong masalah Abhidhamma itu sepertinya momok sekali ya di Indonesia ya. Walaupun sebenarnya sih kalau kita lihat kondisi saat ini itu sudah berbeda. Jadi berbeda dengan yang bagaimana. Itu kalau meruntut dari pengalaman saya kan pertama kali ke Indonesia, maksudnya setelah saya menyelesaikan studi, itu di tahun 2014 yang studi saya benar-benar sudah selesai. Nah, baru pada saat itu sebenarnya saya melihat ternyata Abhidhamma itu begitu ditakuti di Indonesia. Ditakuti dalam konteks apa ya? Dalam konteks, nah saya itu mungkin kalau dari asumsi saya, pengalaman yang saya lihat dari saat itu, dari sulitnya belajar Abhidhamma ya. Kalau yang saya perhatikan. Tapi kalau melihat kondisi di sekitar 2014 itu mungkin masih wajar ya. Karena kita memang masih ada banyak keterbatasan. Sumber sulit untuk diakses sumber untuk diakses, kemudian pemahaman mengenai Abhidhamma sendiri itu pun masih belum terbentuk di antara kita pada saat itu. Di Indonesia khususnya. Belum terbentuk pemahaman maksudnya dalam konteks apanya, Pak? Jadi kalau yang saya melihat ya, ini ketika kita ngomong Abhidhamma di Indonesia, itu kita sudah merujuk pada mungkin kitab sucinya ya, Abhidhamma Pitaka seperti itu kan. Di mana-mana kan kalau diajarkan Abhidhamma Pitaka, dari terjemahannya saja, harfiahnya saja itu kan selalu seperti dhamma yang tertinggi, dhamma yang lebih tinggi. Jadi dengan konteks kata-kata tinggi seperti itu, belum lagi nanti dijabarkan ternyata bukunya, kitab sucinya ada 7 seperti itu. Nah mungkin orang dari situ juga sudah mulai awal-awal saja merasa takut untuk belajar Abhidhamma. Oh, ada stigma negatif ya? Stereotip yang berkembang tuh malah negatif ya? Ada stigma seperti itu. Nah walaupun kalau yang saya lihat dulu sudah sempat berkembang juga pembelajaran tidak di Abhidhamma Pitakanya, tapi sudah ke Abhidhammata Sanggahannya. Nah mungkin pada saat itu memang perkembangan model pembelajarannya, perkembangan model-model pustakanya, perkembangan media-media pembelajarannya belum seperti saat ini. Itu menurut saya juga jadi salah satu faktor yang membuat orang itu takut duluan kalau belajar Abhidhamma. Oke. Pak, tadi ada distorsi atau katakanlah kekeliruan dalam penerjemahan secara harfiah. Jadi orang-orang menganggap, oh saya udah belajar Abhidhamma, atau oh Abhidhamma itu adalah yang tertinggi, sulit untuk dipelajari. Yeah. Nah emang sebetulnya ada ya, katakanlah sebagai orang-orang yang mau belajar ini ada pengantarnya gitu ya. Yang kalau sekarang mungkin dikenal sebagai rangkumannya kah, yang bisa dipelajari. Yeah. Itu berbeda ya Pak ya, antara rangkumannya aja dengan 7 kitab dari Abhidammanya secara langsung yang tertuang dalam Tipitaka itu ya. Iya betul. Ya memang betul, karena kalau kita lihat kan namanya kalau sudah yang kitabnya, itu berarti kan bahasa-bahasa itu langsung dari Buddha sendiri. Nah, seperti juga sutta-sutta juga demikian. Kalau orang misalnya belajar sutta, dia langsung terjun ke suttanya aslinya ya, apalagi bahasa Palinya atau terjemahan langsung dari bahasa Palinya, beberapa sutta pasti akan mengalami kesulitan untuk memahami. Ya. Karena kan kita tahu sendiri sutta itu juga diajarkannya pasti kan beda-beda. Apalagi sutta tertentu kan terkenal dibabarkan oleh Buddha saja itu di antara orang-orang yang dengan intelijensi yang sangat tinggi di zaman Buddha kan. Nah, bisa kita bayangkan model bahasa yang digunakan juga demikian. Ya. Apalagi mungkin juga ini yang jadi salah satu kendala juga ya. Karena mungkin kita di sini di Indonesia dikenalkan Abhidhamma itu diajarkan di alam dewa. Tapi itu kan secara historis dan mitologinya kan gitu maksudnya ya? Iya, secara historisnya memang seperti itu ya. Iya. Cuma terkadang kelemahan kita ya, ini saya juga sadari saya sebagai
umat biasa juga ya. Dari sekian banyak hal yang mungkin saya pelajari, ada hal-hal tertentu yang mungkin tingkat kemenarikannya di pikiran kita itu yang lebih menarik, sehingga itu yang kita pegang gitu. Iya, iya. Maksudnya yang benar-benar konotasinya seakan-akan nih ada kesan yang berlebih ya. Nah, masalahnya kadang yang kita pegang itu justru yang bukan poin-poin utamanya gitu. Ya, bukan esensi. Ya, jadi seperti Abhidhamma, memang secara historisnya diajarkan di alam dewa. Ya. Nah, ada orang yang sudah berhenti di situ. Ya, bahkan dari pengalaman sih, saya tidak ingin saya hanya ingin menggambarkan saja. Ada kondisi di mana ada yang melakukan konfrontasi juga dengan saya. Selalu gitu ya. Mereka teriak, kemudian mereka debat dan seterusnya. Kadang-kadang itu nggak esensial sebetulnya. Tapi yang membuat ini harus jadi pembelajaran sih, karena bahan argumentasinya itu seperti ini. Itu kan diajarkan di alam dewa gitu. Terus ini kan bukan untuk manusia. Iya. Nah, itu kesalahan, maksudnya ketidakkekurangpahaman kita. Karena jangankan masuk ke Abhidhamma, banyak dari sutta itu dibabarkan oleh Buddha di hadapan para biku. Dan bahkan kalau kita mau jujur gitu ya, katakanlah seperti Petawatu. Itu kan sesuatu yang katakanlah kan sulit dibuktikan loh sebetulnya. Betul, kan. Betul. Lawimana-Watu itu Bhante Moggallana sendiri yang cerita kan. Iya. Buddha ternyata ada begini. Nah, kalau kita yang skeptis, kalau kita mau kritisi, itu bukan alam dewa, itu alam peta yang ditanyain. Ya kan? Alam peta itu bahkan ditanyain, masa kita lebih percaya dengan alam peta daripada alam dewa? Iya, betul. Tapi Pak Kade, ini kan kalau saya perhatikan ya, Abhidhamma ini kan sekarang sudah banyak dipelajari oleh teman-teman sekalian ya. Baik itu yang belajar Abhidammanya sendiri secara 7 kitab yang benar-benar secara komprehensif, dan ada juga yang secara Abhidhamma Sanggaha. Dan sekarang para pengajar juga sudah mulai berkembang makin banyak. Sebetulnya apa sih yang membuat Abhidhamma itu penting bagi kehidupan kita? Utamanya kehidupan kita ya, sebelum kita masuk ke dalam perkembangan batin kita. Ya, baik. Kalau hubungannya dengan kehidupan, itu saya akan coba berikan dari 2 sudut pandang. Ya. Karena dari sudut pandang pertama itu adalah dari manfaat yang saya rasakan langsung. Ya, karena selama studi saya di Myanmar pada saat itu, yang kita pelajari juga tidak langsung terjun ke Abhidhamma Pitakanya. Siapapun, walaupun itu adalah seorang sarjana, mereka yang sudah memperdalam Dhamma Sang Buddha, even Semang ya, Semang, kalau langsung terjun ke kitab Abhidammanya pasti akan mengalami kesulitan. Ya, karena kan sekali lagi bahasanya, kalau sudah masuk ke kitabnya mulai dari Dhamma Sanggani, itu beliau itu sudah langsung bahasa langsungnya seperti itu kan, sehingga dari segi bahasa, dari segi metode penyajian dhammanya itu sudah berbeda. Nah, maka dari itu dalam studi saya pun itu pasti kita diawali untuk belajar Abhidhamma Sanggaha. Yang rangkuman tadi ya. Rangkuman. Dan Abhidhamma Sanggaha itu memang disebutkan sebagai kompendiumnya. Jadi memang rangkuman dari 7 kitab Abhidhamma. Semua tercakup di situ ibaratnya. Tercakup di situ. Dengan 50 halaman ringkasannya itu udah tercakup semua. Bahasa Palinya tercakup segitu. Kan kemudian akhirnya dilengkapi dengan kitab pengulasnya seperti itu. Ya. Tapi itu tadi yang saya lihat benar-benar Venerable Anuruddha ya, karena beliau yang pertama menulis kitab Abhidhamma Sanggaha. Kitab Abhidhamma Sanggaha itu benar-benar karya yang jenius. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebagai selain bekal kita nih untuk memahami Abhidhamma, bekal untuk masuk ke kitab Abhidammanya. Dengan mempelajari Abhidhamma Sanggaha sekalipun, manfaat yang dirasakan itu sangat besar. Dua hal yang Pak Kade soroti apa? Yang pertama itu adalah manfaatnya ya. Jadi karena saya juga dari awal itu kan mengenal ajaran Buddha itu tidak terlalu mendalam sebelum benar-benar studi di Myanmar. Nah, ketika studi saya diimbangi dengan pembelajaran dari Abhidhamma Sanggaha, di situ saling melengkapi. Karena ketika kita misalnya belajar mengenai Dhamma ajaran Buddha kalau dalam ibaratnya itu kan seperti dikatakan obat sebenarnya. Ya. Bahkan kan Buddha sendiri mengkategorikan manusia itu ada 3 golongan ya. Ada satu yang dia sakit,
tanpa diobati bisa sembuh. Mhm. Ada satu yang sakit itu kalau obatnya tepat sembuh. Ada yang sebaliknya. Yang sebaliknya kalau obatnya tidak tepat tidak sembuh, seperti itu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ketika dhamma itu dianalogikan sebagai obat, maka dalam dunia pengobatan itu harus presisi. Ya. Nah, dengan belajar Abhidhamma Sanggaha nanti jika kita bisa masuk itu benar-benar ke kitab Abhidhammanya, nah yang jadi di situ tuh seperti kita belajar medis. Untuk menerjemahkan suatu dhamma, kalau mau benar-benar presisi, maka harus dilengkapi dengan Abhidhamma itu. Oke, kalau kita misalnya air itu kita terjemahkan jadi H2O. Ya seperti itu ya. Secara mata biasa kita melihat air kan. Secara kalau mau diterjemahkan presisinya itu kan H2O. Iya. Tapi kemudian akan berbeda juga kan antara air yang bisa diminum, air yang tidak bisa diminum. Kandungannya kan? beda. Kandungannya beda kan. Ya. Nah, di mana kita bisa mengatakan presisinya? Bagaimana bisa orang mengatakan dia menjual air minum, ini ada kemasannya pH 7, sekarang ada yang 8+, macam-macam kan? Bagaimana orang bisa menentukan perbedaan jenis air itu? Berarti kan dari presisi komposisinya. Berarti artinya kalau kita belajar di Abhidhamma yang Abhidhamma Sanggahanya aja, itu sudah mampu membuat kita tuh melihat sesuatu lebih detail nih. Kita kupas gitu ya. Berarti bukan dari sisi luarnya aja berarti ya? Betul. Oke. Dari Abhidhamma Sanggaha saja. Hanya itu ya? Ya, dengan kita menekuni Abhidhamma Sanggaha saja, itu kita sudah punya gambaran mengenai secara presisi yang dimaksud oleh Buddha dalam Dhamma ini seperti apa sih gitu. Oke. Aspek yang kedua yang disoroti, Pak. Kalau aspek yang kedua mengenai Abhidhamma Sanggahanya ya. Ya itu tadi, karena begini yang kita pelajari di kitab Abhidhamma Sanggaha, karena itu membahas mengenai diri kita sendiri. Ya, kan ini juga selaras kan dengan yang disebutkan di dalam Dhammapada kan. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu tidak melihat keluar, tidak melihat orang lain, tetapi dengan melihat ke dalam. Penembusan yang dilakukan oleh Buddha pun bukan penembusan terhadap orang lain. Tapi penembusan yang terjadi prosesnya itu juga dalam pikirannya sendiri, dalam batinnya sendiri. Nah, dengan mempelajari kitab Abhidhamma Sanggaha saja misalnya ya, layaknya kita belajar sutta. Kalau di sutta itu kan sudah sangat terkait dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari. Nah, ditambah lagi penjelasannya itu dari Abhidhamma Sanggaha yang langsung relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke. Jadi misalnya yang kita pelajari bahwa sebagai manusia biasa nih, kita pasti punya akar-akar yang namanya akar keserakahan, akar kebencian, akar delusi, seperti itu kan. Dan itu terlihat dari manifestasinya itu berupa berbagai jenis pikiran. Kita belajar ada jenis-jenis pikiran seperti itu. Dalam keseharian kita melakukan perenungan, bahkan tidak dalam konteks meditasi yang yang intensif saja ya, itu sudah langsung terlihat apa yang diajarkan di dalam Abhidhamma Sanggaha. Benar-benar seakan-akan kita kelupas tuh ya batin kita itu ya. Iya. Oke. Dan itu sekali lagi kan tentang diri kita sendiri. Nah, karena kan setiap orang kan pasti punya batin yang berbeda-beda nih. Karakteristiknya beda-beda. Nah, dengan disajikan ada variasi pikiran seperti ini, variasi kondisi batin seperti ini, ketika orang lain yang berbeda-beda mempelajarinya, melihat dalam kehidupannya sehari-hari, oh benar, ya begini kondisi batin saya. Iya. Oke. Berarti yang dikatakan sebagai pengantarnya aja, bukan hal yang buruk dong untuk dipelajari. Bukan hal yang buruk. Justru, dan nggak perlu insecure ya? Jangan insecure. Karena begini, apa maksudnya itu? Kenapa kita merasa insecure? Ya itu tadi ya. Kadang kita itu tidak sadar ya sebenarnya ya. Yang kita lakukan itu jarang benar-benar kita ingin lakukan untuk diri kita sendiri. Ya, karena kalau insecurity itu kan datangnya, pasti kan karena pengaruh dari lingkungan kan. Nah itu yang terkadang kita tidak berani melangkah gitu loh. Ketika satu sisi kita tidak terlalu melihat ke dalam diri sendiri,
benar-benar mengetahui kebutuhan saya apa sih. Ya. Jangan hanya berdasarkan pada pandangan orang lain, berdasarkan pada kebutuhan di luar seperti itu, sehingga kita melupakan sesungguhnya apa sih yang saya butuhkan seperti itu. Iya. Nah, insekuritas itu kadang munculnya seperti itu. Karena kita tidak berusaha untuk misalnya mempelajari suatu dhamma, baik itu Vinaya, Sutta, Abhidhamma, itu memang untuk kebutuhan spiritualitas kita. Iya, iya. Nah, ini menarik nih. Kalau saya perhatikan beberapa terjemahan dari kitab-kitab Abhidhamma yang ditranslasi ke dalam bahasa Inggris kan ada The Compendium of Mind kan. Yeah. Jadi semacam ini adalah kalau mau belajar tentang pikiran, Abhidhamma ini katakanlah ada Mas Anggani aja itu ya. Yeah. Ini udah rajanya nih, ya kan? Jadi udah dibahas secara detail tuh. Yeah. Jadi boleh nggak ya Abhidhamma itu diterjemahkan sebagai sebenarnya ini adalah Buddhi Psychology? Ya, memang kalau dari dunia akademis sekalipun, salah satu perspektif yang terkandung di dalam Abhidhamma itu psikologinya juga. Psikologinya ya, benar-benar dipelajari tentang psikologinya itu ya. Selain di filosofi, psikologi juga. Bahkan etik. So, etik mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, etik ya. Etik itu kan berarti hubungannya dengan kemoralan kan. Nah, itu berarti Abhidhamma juga ada etiknya. Berarti it's not only the mind but the behaviors juga ya termasuk ya. Betul. Oke. Nah, yang menarik itu mind itu tadi. Ya, kita lihat tuh bagaimana peran dari mind dalam kehidupan ya. Entah kita sadari atau kadang kita lupa menyadari ya. Bahkan Buddha sendiri mengatakan kan di dalam Dhammapada syair pertama saja sudah ngomong tentang mind. Ya, bagaimana pentingnya si mind ini kan. Nah, tetapi kemudian kembali ya, apa yang kita bisa dapatkan dari Abhidhamma, yaitu tadi ketika kita mengatakan mind, maka pemahaman terhadap mind itu harus sangat komprehensif. Komprehensif, oke. Iya. Kenapa demikian? Karena ketika kita ngomong mind saja dalam Dhammapada itu mengungkapkan mind ini bukan sosok individu. Wow. Bukan sosok individu, ini bukan single state ya. Oh, dia berdiri sendiri mind itu. Mind itu punya kompleksitasnya. Nah, kalau pengetahuan kita tidak komprehensif, maka pemahaman kita nanti itu tidak sampai mendalam. Wow. Berarti memang benar-benar dikuliti ya. Dikuliti. Dalam Abhidhamma benar-benar mind itu yang mungkin dalam psikologi hanya dibagi dari beberapa kompleksitasnya nggak terlalu detail ya. Tapi dalam Abhidhamma dibagi sampai sedetail mungkin ya. Sedetail mungkin. Pokoknya berarti kalau ngomong tentang ada psikologi, ada behavior, ada ethics, kemudian ada mind, ada pikiran, berarti ini sangat relate dong Abhidhamma ini terhadap perkembangan batin seseorang. Yang dalam konteks adalah untuk melakukan pengembangan batin dalam bentuk meditasi. Ya, sangat relate. Sangat relate ya? Sangat relate. Gimana tuh peran daripada pembelajar atau katakanlah orang yang belajar Abhidhamma, ketika sudah belajar Abhidhamma, teori-teori ini apa manfaatnya dalam mereka bermeditasi? Kalau dalam konteks meditasi, ini juga perlu kita pahami ya, bahwa meditasi itu kan arahnya ke pengembangan batin kan. Ya. Nah, pengembangan batin itu ada yang karena gini, ketika kita ngomong meditasi itu kan apakah ini meditasi yang intensif dalam satu masa intensif begitu kan? Ya. Jadi memang benar-benar mengarah pada perkembangan dari setiap tahapan, entah itu melalui meditasi konsentrasi atau meditasi yang insight ya, yang pandangan terangnya seperti itu. Nah, tentu kalau pemahaman dalam Abhidhamma, karena di Abhidhamma itu kan yang kita pelajari itu ya itu tadi batin itu dikupas. Sehingga ketika kita mengatakan batin, kita ini sudah memahami apa saja sih yang berdiri di belakang kata batin. Ya. Belum lagi batin itu kan macam-macam kemunculannya kan. Bentuknya, manifestasinya itu macam-macam. Di setiap manifestasi dari batin itu ada rangkaiannya ada sendiri. Jadi berbeda antara kemunculan satu jenis batin dengan kemunculan satu jenis batin lainnya. Yang berada di belakang batin yang sedang muncul itu berbeda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Dan itu menurut saya, itu akan sangat membantu kita melihat bahwa segala sesuatu yang terkait dengan batin
Momen by momen gak bisa stagnan dan gak bisa sama semuanya. Nggak bisa stagnan, nggak bisa sama. Wow, itu vipassana loh sebenarnya. Vipassana. Kalau sudah karena itu juga pada akhirnya kan tujuannya memang harus ke vipassananya kan. Ya, jadi bukan hanya kalau kan pasti akan berbeda treatmentnya. Kalau yang kita lakukan ini adalah meditasi konsentrasi dengan meditasi vipassana, treatment terhadap mind pun berbeda kan. Jadi treatment terhadap manifestasi dari pikiran itu pun berbeda. Oke. Ya, kalau Batin yang muncul berbeda maksudnya? Treatmentnya. Treatmentnya dalam bentuk? Ketika batin ini muncul dengan manifestasi A, apa yang harus kita lakukan terhadap batin itu? Kan treatment terhadap batin yang muncul itu berbeda. Perlakuan terhadap batin yang muncul perlakuan terhadap batinnya kan pasti berbeda. Ya. Nah, bagaimanapun juga karena kita sebagai Buddha sendiri sebenarnya yang paling ditekankan oleh Buddha itu meditasinya adalah yang vipassana. Ya, tujuan utama kita itu bukan di meditasi konsentrasi, tetapi di meditasi vipassana. Tetapi dari perkembangan yang ada, meditasi konsentrasi ini sangat menyokong pelaksanaan meditasi vipassana. Itu. Kalau terkait dengan orang yang belajar Abhidhamma sendiri ya, ini kadang-kadang saya dengar sih kontradiktif nih pernyataan ini ya. Gak usah belajar banyak lah. Nanti ketika meditasi malah kepikiran teori-teori yang ada. Gimana menurut Pak Kade? Ketika meditasi malah justru teorinya membludak cus dan itu jadi gangguan. Gimana? Itu sebenarnya sangat mungkin bisa terjadi. Mungkin ya, dan wajar ya. Wajar. Oke. Nah, itulah sebenarnya entah mereka yang sudah belajar Abhidhamma atau yang belum belajar Abhidhamma, sebenarnya butuh kehadiran seorang guru meditasi. Ya, itu satu. Tapi yang saya rasakan perbedaannya adalah akan berbeda juga ketika kita misalnya sudah punya pengetahuan dalam hal Abhidhamma dengan belum memiliki pengetahuan dalam hal Abhidhamma. Pertanyaan yang muncul pada saat kita bermeditasi, kebingungan yang muncul pada saat kita meditasi itu bisa jadi berbeda. Ya. Tinggal bagaimana keterampilan kita. Keterampilan kita itu maksudnya begini. Sudah sewajarnya kalau misalnya orang yang belum pernah meditasi, kemudian dia berusaha meditasi, akan berbeda juga ketika orang ini apakah punya pengetahuan Abhidhamma atau memang belum begitu mendalami Abhidhamma. Ya. Ketika pertama kali meditasi, apalagi tanpa kehadiran guru, ya pasti akan punya banyak pertanyaan, punya banyak kebingungan. Ya. Nah, tetapi kalau kita misalnya sudah punya pemahaman nih, apalagi minimal kalau Abhidhamma Sanggaha ya. Karena Abhidhamma Sanggaha itu sudah, kalau saya lihat ya, skopnya itu sudah sangat lengkap ya. Ketika tadi saya katakan yang namanya batin mind, bahkan yang disebutkan di dalam Dhammapada syair pertama itu dia tidak berdiri sendiri. Batin itu punya kompleksitasnya. Apa yang disajikan di Abhidhamma Sanggaha mulai dari bab 1 sampai bab 9 ini sudah mengcover semua aspek itu. Kenapa demikian? Dengan kita misalnya menyelesaikan Abhidhamma Sanggaha nih ya, selain kita mempelajari yang dikatakan sebagai mind, pikiran itu apa saja sih? Apakah dia adalah single state ya, atau kompleksitasnya itu dia apa saja? Dijelaskan. Kemudian hubungannya dengan kita punya badan jasmani. Lengkaplah jadinya kan. Di samping itu proses-proses kemunculannya. Itu yang detail banget ya. Detail banget. Yang barangkali orang-orang nggak bisa jelaskan di luar sana tuh. Kalau nggak pernah baca itu ya. Dan selain itu korelasinya. Korelasi antara satu aspek batin dengan aspek batin lain. Antara satu batin dengan batin yang lainnya, antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lainnya, antara satu momen dengan momen yang lainnya. Korelasi juga dicantumkan di situ. Sehingga istilahnya itu dhamma apapun yang mungkin kita pernah pelajari ya dalam sutta ya, ketika kita relatekan dalam analisanya berdasarkan perspektif Abhidhamma Sanggahanya, itu bisa masuk. Nah, kalau misalnya dengan pemahaman seperti ini kan juga memang harus diimbangi dengan namanya panya itu kan selain diterjemahkan sebagai pengetahuan, tapi kebijaksanaan kan. Supaya nggak terdistorsi ya. Pengetahuan itu malah jadi gangguan ya. Terampilnya kita. Apakah pengetahuan ini akan jadi halangan
atau pengetahuan ini bisa jadi seperti guidance-nya. Itu adalah yang penting tuh kayaknya tuh. Guidance-nya ya. Jadi bukan hanya tentang kehidupan kita ya sebenarnya. Ya. Dalam meditasi pun nanti si pengetahuan terkait dengan abhidhamma ini bisa jadi guidance kita ya. Betul. Yang mungkin kalau kita belajar hanya dalam katakanlah konteks tertentu aja tanpa belajar abhidhamma ini, selain gak komprehensif, gak holistik tuh. Bener gak? Jadi dia memahami batin, ini batin gitu kan, marah ya dia terjemahkannya marah tanpa dia paham karakteristiknya barangkali. Iya. Ya memang kalau dalam beberapa aspek, memang kalau dalam praktek meditasi itu kan kita tidak bisa melakukan analisa yang terlalu mendetil. Karena ada prerequisite-nya. Ya. Maksudnya makanya ketika misalnya kita sudah paham nih, di tahapan prerequisite saya butuhnya ngapain? Di tahapan sudah advance-nya, saya harus ngapain? Ya. Gitu. Jadi contohnya saja begini. Kalau kita lihat dalam tahapan meditasi konsentrasi saja ya, memang di prerequisite yang harus kita lakukan itu hanya membentuk yang namanya nimitta kan. Nah bahkan ketika kita ngomong nimitta saja, ini mungkin pemahaman kita itu sudah yang levelnya wow ya. Nah saya baru dapat pengetahuan baru, ternyata nimitta itu bahkan ketika kita sudah bisa melihat sentuhan antara nafas dengan titik sentuhnya, di mana menjadi titik fokus kita, itu adalah nimitta. Tapi benar-benar sebagai nimitta. Dia belum sebagai parikama, dia belum sebagai patibhaga dan lain sebagainya. Ya. Nah, di tahap prerequisite ini yang harus kita lakukan itu memang kita hanya harus bisa menemukan nimitta dari meditasi kita. Misalnya ini dalam konteks meditasi konsentrasi ya. Ketika kita sudah bisa menemukan objek kita, melihat objek kita, barulah fokusnya adalah membentuk konsentrasi. Begitu konsentrasi ini terbentuk, dikokohkan dulu. Di tahapan ini sama sekali tidak ada analisa batin dulu. Jadi memang pengetahuan abhidhamma tidak sampai pada pemahaman karakteristik dan lain sebagainya, itu belum sampai sana. Kita fokus pada pembentukan konsentrasinya. Ketika sudah konsentrasi ini semakin stabil, nimitta berkembang, bahkan sampai tahapan sudah akses jhana misalnya ya. Konsentrasinya sudah mendalam, baru untuk memang benar-benar confirm pencapaian jhananya itu dilakukan analisa faktor batin seperti apa. Analisa dalam konteks maksudnya ini jadi switching ke vipassana? Tidak, belum, masih samatha. Oh, maksudnya jadi melihat secara langsung. Menganalisa ya terkait dengan aspek batin dalam kondisi konsentrasi yang mendalam itu seperti apa? Ya. Faktor-faktor kalau di pencapaian jhana itu kan faktor-faktor jhananya yang harus dipenetrasi. Nah ya, kalau misalnya seandainya itu dia nggak mempelajari katakanlah Abhidhamma Sanggaha ini. Ya. Gimana bisa paham sih Vitaka, Vicara, Piti, Sukha, Ekagata dan seterusnya faktor-faktor yang lainnya? Iya. Ya mungkin bisa saja sih konsentrasi itu terbentuk sampai tingkatan tertinggi walaupun tanpa adanya pengetahuan abhidhamma seperti itu ya, ataupun pengetahuan dhamma ya. Tetapi pencapaiannya itu kan hanya sebatas konsentrasi saja. Tidak ada pemahaman yang menyeluruh mengenai batin bagaimana sih yang terkonsentrasi. Kemudian sebenarnya arah dari batin kita itu kemana gitu ya. Karena kalau kita ngomong masalah meditasi, kan meditasi itu kan sudah sangat berkembang juga bahkan sebelum Buddha muncul kan. Sebelum Tapassiddhartha menjadi Buddha. Itu bahkan guru-guru beliau sendiri kan pencapaiannya sudah sangat tinggi. Nah pada saat itu kan belum ada istilah-istilah mengenai abhidhamma, faktor-faktor mental gitu kan. Tetapi sudah ada pencapaian-pencapaian konsentrasi. Tapi masalahnya yaitu tadi, kalau pencapaian itu tidak diiringi dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan, mungkin arahnya hanya ke arah situ saja, ke arah pencapaian konsentrasi. Orang-orang hanya mengejarnya tenang, rileks, konsentrasi, hanya seperti itu ya. Betul. Dan untuk mencapai yang sesuatu katakanlah ultimate itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Bahkan Abhidhamma itu menjembatani kita. Selain kita bersosialisasi dengan orang lain secara konvensional,
Bahwa kita diajarkan untuk melihat sesuatu sampai komprehensif itu adalah melihatnya secara hakiki kan. Secara betul. Nah itu yang barangkali menurut saya itu juga perlu ditekankan tuh. Perlu. Mempelajari hal yang hakiki seperti itu, kepentingannya dalam kita bermeditasi itu apa? Iya betul. Jadi kalau nantinya ya, maksudnya ketika kita praktek meditasinya itu ya, dengan pemahaman-pemahaman, misalnya kita bicara mengenai batin itu terdiri dari secara hakikinya, secara paramatanya yang disebut sebagai batin itu apa? Ya, terdiri dari cita sika seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk batin yang muncul. Nah, pada saat meditasi, apalagi kita meditasi vipassana ya, di meditasi vipassana itu kan juga ada perenungan-perenungannya. Nah, misalnya dari karakteristiknya, dari anicca, dukkha, anatta, gitu kan. Nah, kenapa dikatakan, bagaimana dikatakan itu sebagai anicca, bagaimana dikatakan itu sebagai dukkha, bagaimana dikatakan itu sebagai anatta, itu kan perlu pemahaman yang komprehensif juga. Ya. Nah, kalau kita ada pemahaman-pemahaman misalnya dalam kaitannya dengan Abhidhammatta Sanggaha saja misalnya, di dalam Abhidhammatta Sanggaha itu ada penjelasan selain dari faktor-faktor batin, kemudian ada kesadarannya, ada proses-proses pikirannya. Nah, dari situ kita ada pengetahuan bahwa ternyata yang namanya batin itu berproses. Iya. Kenapa bisa dhamma yang terkondisi, sangkara dhamma itu dia dikatakan sebagai anicca? Namanya anicca itu kan tidak kekal. Ya. Namanya tidak kekal itu berarti ada proses yang terjadi. Berarti ada dia mulai, ada dia berakhir. Nah, bagaimana mulainya, bagaimana berakhirnya, itu kita tanpa adanya pemahaman yang komprehensif itu sulit melihat. Oke. Pak Kade, supaya tadi kan Pak Kade bilang nih, kalau tanpa kebijaksanaan, bisa aja itu jadi pisau bermata dua loh, Abhidhamma itu. Jadi katakanlah bagi para pemula ya, yang baru belajar atau yang sudah katakanlah menengah atau bahkan sudah advance, itu selayaknya memperlakukan Abhidhamma tuh terhadap perkembangan batin mereka tuh gimana ya secara praktikalnya dalam mereka bermeditasi misalnya. Supaya pengetahuan hingga mengganggu, apa yang harus mereka lakukan sewajarnya itu seperti apa supaya pengetahuan itu tidak mengganggu gitu ya, tapi justru membantu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai itu kan berarti yang sudah latihannya tingkatnya intensif. Ya. Nah, kalau sudah latihan tingkat intensif, itu sebenarnya ada prerequisite-nya sekali lagi. Prerequisite-nya apa? Kita kan kalau bicara itu mungkin ada beda golongan ya. Kalau saya dari golongan umat awam misalnya ya. Golongan umat awam dikatakan sebagai perumah tangga. Nah, tentunya kita sebagai umat awam perumah tangga itu punya status sosial kita sendiri, punya kewajiban tanggung jawab kita sendiri, punya pekerjaan kita sendiri gitu kan. Ketika hendak melaksanakan praktek meditasi secara intensif, ada prerequisite-nya, yaitu konsentrasi maupun mindfulness. Itu yang sudah terbentuk secara sudah ada momentumnya. Nah, momentumnya itu dari mana? Dari keseharian kita. Dengan pengetahuan Abhidhamma ini, kita akhirnya memahami bahwa ketika dalam pikiran saya, dalam batin saya muncul seperti ini, ini adalah bentuk batin yang begini. Ya, itu sudah terbentuk, harus terbentuk dari momen kita melaksanakan meditasi intensif. Karena sederhananya itu begini, kalau kita duduk melakukan meditasi intensif dengan bekal 0, maka harus membentuk bekalnya kan di sini. Ya. Apa yang harus kita bentuk bekalnya? Akhirnya pengetahuannya dulu yang diperdalam di meditasinya ini. Ya, akhirnya kan butuh waktu yang lama. Nah, kecuali kalau memang kita sudah bekal ini sudah kita akumulasi sejak kehidupan yang sebelumnya. Ya, itu kalau dibicarakan bisa dua hari itu. Atau sejak waktu yang sebelumnya lah. Sejak waktu sebelumnya itu lebih yang saya katakan tadi, momentumnya. Ya, jadi akan berbeda kalau approach-nya, pendekatan ke praktek meditasi yang
tidak keintensif yang mungkin sudah selamanya begitu, tidak lah ya. Anggap saja misalnya intensif, ada retreat dalam masa retreat 7 hari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kan juga sudah termasuk intensif. Sebelum kita duduk pada praktek meditasi yang seperti itu, ini yang sebelumnya momentum itu yang harus dibangun. Momentum pemahaman, pengetahuan. Ya, jadi panya itu kan dia kalau kita bicara secara general ya, istilah panya, istilah sati, itu kan kata-kata yang wow dalam agama Buddha. Betul kan? Kalau meditasi mau mencapai nibbana misalnya, dijabarkannya di mana? Sati Padhana Sutta. Kita mengembangkan tuh sati. Disertai dengan sampajanya. Itu sampajanya panya. Satinya sati. Itu hal yang sangat wow kan ya? Iya. Padahal ketika kita berbuat baik saja ya, ada satinya di situ. Berbuat baik dengan pengetahuan, ada panyanya di situ. Dia justru imersif ya, malahan dia terserap dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Tapi ini kan levelnya masih yang ordinary nih. Iya. Ya, masih belum berkembang sampai ke tingkatan sati yang sampajanya. Karena kalau sudah sati sampajanya, dia akan menjadi sama sati. Jalan Mulia Bersuri 8 itu ya? Ya, salah satunya. Ya, jadi sudah yang perhatian benarnya. Nah, sesuatu yang mungkin di dalam agama Buddha itu adalah mungkin kata kunci untuk pencapaian kesucian, pencapaian pembebasan dari segala bentuk penderitaan, ternyata manifestasinya itu bisa banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita lihat pasti akan berbeda nih. Sati, panya dalam keseharian kita dengan sati, panya yang kita kembangkan pada saat meditasi intensif, ini pasti levelnya berbeda. Ya. Dan segala sesuatu itu yang perkembangannya gradual, ya, maka dia harus dimulai dari titik terendah. Ya. Kalau bertahap harus dari yang rendah ya. Harus dari yang rendah. Kita tidak bisa lompat ke tengahnya. Ya. Kalaupun orang sudah bisa langsung dari tengah ke atas, bukan berarti dia nggak melewati tahapan awal. Ya. Ya, sama seperti seperti fenomena yang sering kadang ditanyakan oleh umat di kalangan kita ya. Ketika zaman Sang Buddha, siswa Buddha mendengarkan ceramah Dhamma saja mencapai tingkatan. Gak perlu meditasi. Ya, gak perlu meditasi. Ya. Sudah kita dengerin Dhamma Talk aja kan seperti itu kan. Pantengin YouTube terus. Gitu. Nah, ada stigma yang berkembang seperti itu. Akhirnya mereka bingung, kok bisa ya? Beneran nggak sih itu gitu ya? Nah, itu pemahaman kita yang belum menyeluruh. Oh, jadi Abhidhamma bukan hanya tentang pikiran ya? Tidak. Tapi itu bisa mengakses bahkan knowledge atau katakanlah investasi kita, bahan bakar yang kita punya dari sejak kehidupan lampau ya bahkan. Ya. Itu membuka sampai ke sana ya? Membuka sampai ke sana. Wow. Itu sulit loh diterima oleh secara umum ya maksudnya ya. Kenapa jadi sulit? Ini belakangan ini saya melakukan beberapa kontemplasi. Kenapa terkadang kita sulit? Karena diri kita sendiri. Kita kadang tidak ingin membuka diri terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mungkin buat kita ini terlalu komprehensif satu. Ya. Yang kedua, kadang kita merasa ya tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkan dalam arti gimana? Dhamma itu kan sudah sangat menyeluruh. Ya. Mulai dari yang tahapan paling permukaan hingga mendalam itu sudah menyeluruh. Ya. Tapi tidak dari semua dari kita yang sudah benar-benar melihat keterbutuhan kita terhadap obat tadi itu. Karena kadang kita tidak bisa melihat penyakit kita sendiri. Atau kadang karena kita merasa kita tidak sakit. Wow. Itu dalam sih. Itu yang dalam sih. Betul. Menurut saya itu. 2 kalimat terakhir itu dalam. Dan ketika saya ngomong sakit, itu tidak hanya ketika orang sudah batuk, sudah pilek ya. Yang kita rasa fine-fine saja nih. Kalau mau belajar Dhamma secara mendalam, ternyata kita sakit. Makanya bukan tanpa alasan ada istilah Putujano Umatako. Iya. Wah, Putujano itu gila ya. Gila. Siapa yang mau menerima kayak gitu? Iya. Karena kita merasa fine saja. Nggak, itu kan kalau kita lihat pergeseran masanya ya. Memang kalau sejak zaman Sang Buddha sampai saat ini kan perkembangan kondisi
makhluknya itu kan memang sudah ada yang berbeda. Ya. Misalnya saja golongan yang itu Upan Citanyu, kalau dalam teks itu kan dikatakan para siswa Buddha yang hanya dengan mendengarkan Dhamma babaran Sang Buddha saja sudah mencapai tingkatan kesucian kan. Itu sangat superior sih. Itu golongan begitu kan saat ini sudah tidak ada. Nggak ada ya. Karena Buddha sendiri kan sudah tidak ada. Tinggal menyisakan yang kelas yang lainnya lagi. Ya. Upan Citanyu juga tidak ada. Ini yang klaster kedua ya. Klaster kedua. Karena itu juga mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha kan. Ya meskipun ya secara terperinci baru bisa mencapai kesucian. Tinggal yang ketiga. Belum lagi yang keempat kan. Kalau yang keempat udah gak ada harapan sih. Nah, gak ada harapan juga. Kita harus hati-hati dalam menyikapinya. Ada kebijaksanaan juga di situ kan. Ya. Kalau kita menyikapinya berhenti sampai ya sudah, buat apa saya latihan? Pesimis ya. Nah, pesimis, maka berhenti juga seperti itu. Tapi ada benarnya juga loh, kita ditempatkan di masa kini di posisi yang ketiga. Ada masa di mana kita optimis dan ada di masa di mana kita pesimisnya minta ampun. Tapi saya melihat ke orang kayaknya ada yang optimis banget dan ada yang pesimis banget ya. Itu benar-benar sih sulit. Itu kadang yang saya benci jadi umat awam, jadi umat biasa. Karena dengan memahami, contoh ini dengan saya pemahaman kita mempelajari Abhidhamma Sanggaha, memahami aspek-aspek batin, aspek-aspek jasmani ya. Kadang saya benci sekali, kenapa sih saya harus melalui perubahan batin seperti ini gitu. Ya. Kadang ada semangat kita untuk berlatih, ya. memperdalam Dhamma, tapi beberapa aspek kita bangun ya sudah, kita menjalani kehidupan lagi. Wow. Ya, apalagi kita sebagai umat awam berumah tangga ya, mau berpikir berlatih, besok bangun pagi jangan lupa posisi saya sebagai apa, misalnya saya sebagai suami di keluarga seperti itu. Ada lagi palibodanya ya, makanya namanya paliboda. Rintangannya. Gangguan. Tapi Pak Kadek, kalau misalnya kita belajar Abhidhamma nih dengan pengetahuan ini, kira-kira sebagai pemula ya, yang paling esensial dan krusial yang harus mereka pelajari untuk perkembangan batin mereka dalam mereka berlatih meditasi, kira-kira itu apa yang paling esensial? Ini yang paling esensial dan yang paling mendasar ya, paling mendasar. Itu pertama kita harus, kalau prinsip yang saya pegang itu sadari dan terima. Sadari dan terima. Terima faktanya. Ya, sadari itu apa? Sadari bahwa kita sebagai umat biasa, yang ada dalam pikiran kita itu sebenarnya hanya dua jenis saja. Pikiran baik, pikiran buruk. Tidak ada pikiran selain dari ini. Setiap momen. Setiap momen. Ya. Bahkan kalaupun mau di-extend ya, seorang anagami pun pikirannya masih hanya dua jenis. Pikiran baik, pikiran buruk. Wow, ya. Itu orang yang sudah mencapai tingkat kesucian yang ketiga dari keempat ya. Buset. Ini esensinya, ini mungkin yang jarang kita pahami esensi sesungguhnya. Ya. Ya. Hanya seorang arahat sajalah yang jenis pikirannya hanya satu. Namanya kalau di teks di Abhidhamma itu disebut sebagai kiriya kan. Ya. Fungsional. Hanya seorang arahat, hanya seorang Buddha sajalah yang jenis pikirannya itu fungsional. Bukan baik dan bukan buruk. Nggak bisa dikatakan baik, nggak bisa dikatakan buruk, karena harus dibedakan. Kalau baik itu mengarahnya ke yang kusala. Ya. Tidak baik itu kan akusala. Ya. Sedangkan yang dilakukan oleh arahat Buddha itu tidak pernah kusala kama lagi. Ya. Tapi sudah kiriya. Nah, pertama itu kita sadari. Kemudian lanjutan dari sadari itu pahami ya. Dari pahami nanti kita harus bisa menerima. Bisa menerimanya itu bagaimana? Ketika kita harus memahami mana bentuk pikiran baik, mana bentuk pikiran buruk, karena yang ada dalam pikiran kita hanya dua jenis ini, ya. Pasti luas sekali. Ya. Nah, sekalipun spektrumnya cuma dua ya. Cuma dua, tapi pasti luas sekali. Ya. Di situ pemahaman menyeluruh dibutuhkan. Into what extent we say pikiran itu buruk? Ya. Sampai pada tahapan mana kita ngomong ini pikiran buruk? Itu harus pahami. Kenapa? Karena distorsinya sudah delusi, sudah dengan moha kita terdelusi, sudah dengan moha kita terdistorsi, ya, sehingga semakin tertutupi pengetahuan sebenarnya. Ya.
Nah, bahwa misalnya extend dari yang dikatakan sebagai batin yang buruk, itu kalau secara esensinya, secara sari-sarinya ya, semua yang berakarkan pada loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan ya. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, ini hanya terjemahan belaka. Kita tidak boleh juga hanya berpaku pada terjemahan ini. Ya. Karena ini juga penting untuk pemahaman komprehensif tentang pikiran yang buruk. Ngomong loba itu keserakahan. Berarti kalau saya tidak serakah, ini bukan loba. Bukan gara-gara cuma makan gak banyak, tapi gara-gara kemelekatannya itu loh. Betul, attachment. Aspeknya itu. Ternyata loba itu keserakahan ini hanya terjemahan semata. Ya. Dan spektrumnya itu nggak sesempit yang kita bayangkan. Sangat luas. Kemelekatan attachment itu sangat luas kan spektrumnya. Luas, ya. Bukan hanya tentang makanan, nafsu, tapi juga bahkan ide gagasan kita loh. Betul. Wow. Nah, masalahnya banyak dari yang kita kira ini adalah batin yang baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Tapi emang Pak Kade, kalau kita ngomong jangankan Abhidhamma ya, bahkan ajaran Buddha pun yang sebenarnya simpel ya. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan kehidupan secara duniawi yang seperti sekarang, katakanlah kemarin, ada loh orang yang tidak bisa marah lagi, itu aja diragukan. Masa ya ada itu bukan manusia tapi mayat. Memang itu sulit ya diterima ya. Bahkan Abhidhamma sendiri gimana kalau Pak Kade? Untuk mensiasati itu Abhidhamma ketika dalam mengajar bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, itu tadi yang aspek yang saya katakan tadi kan, kalau kita sudah tahu nih, kita tahu aspek pikiran kita baik buruk, pahami ya. Kita harus berani menerima kenyataan. Kenapa berani menerima kenyataan? Ya. Karena apa yang kita pegang dalam keadaan kita sekarang ya, banyak dari ideologi pemahaman yang kita pegang itu adalah pemahaman yang tidak benar. Kecenderungannya kebanyakan nggak benar ya? Tidak benar. Kenapa kadang kita merasa itu benar? Karena kebenaran yang kita pegang ini bukan yang hakiki. Makanya Abhidhamma sendiri ini sudah awal saja dia membedakan Abhidhamma tak sanggaha ya. Sebelum masuk ke cita-cita sika dibedakan dulu nih. Pahami dulu kebenaran itu ada dua. Ya. Konvensional, hakiki. Ya. Awalnya dibedakan conventional truth dan juga berkaitan dengan ultimate ya. Bahkan kebenaran hakiki ini secara hakikinya nggak akan bisa diungkapkan apa-apa. Pengungkapannya saja sudah jadi konvensional. Yeah. Kita mengungkapkan dengan bahasa Indonesia ini sudah jadi konvensional. Yeah. Maka harus ada pemahaman di balik konvensionalitas ini, hakikinya itu yang mana? Itu sudah terbentuk ya. Nah, maka sebenarnya apa yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ya, saya katakan memang banyak walaupun tidak semua ya. Banyak itu adalah kebenaran yang hanya berdasarkan pada kesepakatan saja. Satu, kesepakatan. Yang sewaktu-waktu itu bisa berubah. Yang kedua, karena sudah banyak yang menggunakan ini sebagai kebenaran. Ya. Banyak yang melakukan itu. Ya. Walaupun sesuatu yang salah, keliru. Kalau banyak orang yang memegang, banyak orang yang melakukannya, di dalam pemahaman kita ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ya, pertama. Jadi kita harus bisa menerima. Kalau sudah bisa memahami ini secara truth-nya, secara kebenarannya, dia sifatnya konvensional. Berarti ini nggak hakiki. Kita harus pahami hakikinya yang seperti apa. Wow, melalui Abhidhamma itu ya. Melalui Abhidhamma. Wow. Maka ada apa sih yang diharapkan ya dari nantinya katakanlah di Indonesia khususnya umat-umat ini bisa belajar Abhidhamma sampai tahapan mana? Harapannya Pak Kade setelah itu terhadap Abhidhamma, pembelajaran ini akan diperlakukan seperti apa oleh mereka? Harapan Pak Kade? Ya kalau harapan saya ya, jadi karena pembelajaran saya kan juga bertahap. Jadi contoh misalnya sebelum saya mempelajari mengenai bab 9 dari Abhidhamma tak sanggaha, kemudian sebelum dilengkapi dengan pembahasan mengenai kitab Abhidammanya yang hubungannya dengan bab 9, itu bab 8 bab 9 ya, ada padhananya ya. Sebelum sampai pada
pemahaman ke titik itu. Jadi di tengah-tengah mungkin pemahaman kita itu sampai levelnya di mana. Ya, ketika kita sudah mempelajari lagi sampai akhir, puzzle yang mungkin belum lengkap yang kita pelajari sampai titik, misalnya sampai bab 5, masih ada puzzle-puzzle yang bolong-bolong. Ya. Dengan kita menyelesaikan seluruh bab itu, akhirnya ditambal puzzle-puzzle itu. Ya. Nah, jadi kalau harapan saya itu minimal pembelajaran Abhidhamma itu bisa dilakukan minimal dengan benar-benar menguasai Abhidhamma Sanggaha ini sampai akhir. Ya, 9 bab itu kan sebenarnya tidak banyak. Bahkan di bab ke-9 itu kan mengajarkan kita tentang meditasi samatha dan vipassana loh. Betul. Ujung-ujungnya untuk mengajarkan kita bagaimana caranya konsentrasi dan munculkan kebijaksanaan kan? Betul. Wow. Nah, kalau setelah itu kemudian ini yang terpenting ya. Jadi karena ada stigma juga, saya tidak tahu apakah saat ini masih ada stigma ini. Tapi saya pernah menemui. Kadang kita berserah diri. Berserah diri itu dalam konteks begini ya. Saya kan umat awam. Udah lah, nggak usah belajar, bantainya aja gitu ya. Satu, bantainya aja ya. Yeah. Tapi kan umat juga perlu belajar ya. Ya sudahlah, anak saya saja sana belajar, kamu masih muda. Saya udah tua. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pernah saya menemui stigma seperti itu. Di samping stigma-stigma di mana kita belum merasa perlu untuk mempelajari tentang batin ini. Yeah. Karena kadang orang takut gini. Ketika dalam batin kita ini sudah berkembang nih satu kebenaran, ternyata ini kebenaran ini adalah yang terdistorsi, yang tidak seharusnya dikembangkan dalam pikiran. Tapi kebenaran ini masih mendatangkan keuntungan untuk kita. Untuk mau mengubahnya, orang akan berpikir 2 kali. Apa side effect? Apa side effect saya kalau saya mulai memegang kebenaran ini? Biasanya kalau udah sampai 4 kali mikir, itu nggak jadi rubah tuh. Karena ketika kesempatan mau berubah di yang ketiga, ternyata muncul pikiran keempat. Kan nggak ajak kan, anicca. Betul. Biasa manusia gitu. Nah itu tadi ya. Makanya saya bencinya itu. Maksudnya benci dalam konteks itu, prihatin sekali, prihatin dan menderita terhadap diri saya ya. Kenapa kok saya sebagai umat awam itu yang saya pelajari dalam Abhidhamma itu kok bener banget ya? Bener bangetnya itu susah jadi umat awam. Pak, kalau dibilang salah banget nanti yang lain yang nggak belajar malah seneng. Nah, memang sebegininya gitu loh pikiran kita itu gitu. Kadang saya geleng-geleng kepala ya. Walaupun kadang kita berusaha dengan berbagai pengetahuan kita. Sekali lagi kebenarannya ya selama kita belum mencapai misalnya minimal tingkatan sotapanna, sucian pertama ya. Sucian pertama saja, banyak tindakan kita yang masih akan bisa kita lakukan yang membuat kita terlahir di alam yang menderita. Wow. Apalagi belum ya. Maksudnya apalagi belum belajar sama sekali tentang apapun, tidak pernah praktek. Pas sebenarnya sampai sini, berarti stereotip yang berkaitan dengan praktek aja lah, belajar gak usah. Itu sudah sangat-sangat salah dong berarti. Gak bisa diterima dong sebetulnya. Dan saya yakin karena ini juga dari yang saya pelajari, yang saya alami ya, ketika kita memunculkan statement seperti itu didukung oleh inputan data, experience ya kan, dari pengalaman persepsi kita, benar-benar kita itu ya lalui ya, ajaran. Pasti ada pernah di mana kita mempelajari yang karena begini, kalau saya sedikit mengingat apa yang diajarkan oleh Pak Adiwe, Dr. Adiwe Gunawan ya. Itu kan kita butuh sosok otoritas nih. Namanya pikiran itu kan layaknya komputer, dia harus dimasuki data-data program-program. Ada sosok otoritas yang akan dengan sangat mudah mengakses, menulis program di batin kita. Nah, ketika ada satu misalnya kita mendapatkan satu persepsi yang berkembang nih di lingkungan kita, di sekitar kita, atau apa yang kita pelajari, ya. Kemudian dari persepsi itu sudah langsung kita jadikan sebagai persepsi kita. Nah, maka muncullah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu kurang benar di satu sisi, kurang benar, dan
cenderung bisa membawa kita menuju ke latihan yang antara latihan yang salah atau latihan yang tidak di jalan yang sebenarnya. Ya, jadi misalnya kita berlatih sajalah, tidak perlu teorinya kan. Itu tidak mungkin, pikiran seperti ini tidak mungkin datang dari meditasi kita misalnya. Tidak mungkin kan? Yeah. Pasti itu dari persepsi yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau kita tidak memahami hukum persepsi, bagaimana batin itu mempersepsikan suatu berita, suatu informasi, suatu objek, kan kita nggak akan paham nih apa ini batin mempersepsikan objeknya, batin memiliki pandangan-pandangan tertentu, bagaimana terbentuknya pandangan ini. Ya, kita hanya ya sudah berjalan begitu. Maka karatnya itu ibaratnya di besi itu bisa jadi seakan-akan permanen tuh. Nggak bisa lepas tuh ibaratnya. Karena itu tadi kelemahan kita sebenarnya. Kelemahan kita kenapa tadi saya katakan kadang saya benci sebagai umat awam itu kenapa ya? Karena kita belum benar-benar bisa melihat bahwa batin kita ini sakit gitu loh. Iya. Nggak bisa menembus ke sana gitu. Iya. Belum bisa ya, bukan tidak bisa, belum bisa menembus ke sana, sehingga terkadang yang kita gunakan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang minimal tidak memberatkan keadaan saya saat ini sajalah. Jadi kalau udah kayak gitu pikirannya sudah lupa, nggak usah meditasi, nggak usah belajar abhidhamma, nggak usah belajar dhamma, sudah aku nggak sakit. Iya. Repot ya dia. Itu bahaya. Oke, Pak Kade, saya pikir itu yang bisa kita obrolin pada hari ini terkait dengan pentingnya abhidhamma dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan kita nantinya berkembang batinnya dalam bentuk meditasi, yang saya pikir itu adalah hal yang signifikan untuk kita pelajari, untuk kita terapkan, bahkan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Kade. Ya.